Hai, perkenalkan nama saya Francisca Elseria Purba. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Sintang, Kalimantan Barat. Saat ini saya sedang mengikuti BIMTEK Kepala Laboratorium yang diselenggarakan oleh UPI Bandung. Pada modul ini, saya akan memberikan penjelasan tentang manajemen laboratorium berbasis aplikasi. Nah, apa yang akan kita lakukan pada modul ini adalah kita akan berusaha belajar untuk menginstal aplikasi Feyon dan memanfaatnya dalam proses belajar mengajar di sekolah pada laboratorium komputer. Selamat menyaksikan. Aplikasi manajemen laboratorium komputer adalah aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola laboratorium komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya akan disebut sebagai komputer klien, kemudian melakukan monitoring dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut harus saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan komputer, baik melalui kabel maupun melalui nirkabel. Nah, pada saat ini kami akan menggunakan aplikasi dengan nama, ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan pada aplikasi Feyon ini. Di antaranya monitoring, kemudian kita bisa membuat full screen, ataupun kita malah bisa mengunci atau membuka kunci terhadap komputer klien. Kemudian kita juga bisa mengirim pesan dari komputer master ke komputer klien. Selain itu kita juga dapat membuat remote atau mematikan komputer klien dari jarak jauh. Bagaimana cara menginstal dan memanfaatkan aplikasi Feyon? Mari kita perhatikan video berikut ini. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mendownload aplikasi Feyon pada perangkat kita sebagai komputer masternya. Ini yang mau didownload kita sesuaikan dengan spek perangkat kita masing-masing, bisa 64 bit ataupun 32 bit tergantung spek komputernya ya. Kita menginstal yang sesuai, kemudian kita pilih dan program akan diinstal secara langsung. Nah, kemudian pada bagian ini kita next aja dulu ya. Lalu ada pada bagian choose components, nanti pada untuk komputer master maka kita pilih dua-duanya, yaitu Feyon Master dan Interception Drive gitu ya. Ini kita masih dalam proses penginstalan sampai nanti akan ada kolom baru yang untuk kita mengisi. Pada gambar berikut ini adalah tabel konfigurasi dari Feyon. Nah, ada yang harus kita isi di sini, yaitu pertama pada general kita ganti pada bagian authentication-nya menjadi key file ya. Kemudian kita lanjut pada authentication keys. Di situ kita pastikan bahwa public key-nya itu sesuai dengan yang komputer master yang ada kita miliki. Khususnya untuk punya saya itu ada Francisca Purba, tipenya di situ ada public. Kemudian kita sorot dan kita impor. File itu bisa kita download ke flash disk atau kita simpan pada laptop yang kita miliki. Kemudian kita pindah ke
Location and computers. Nah, di sini kita tuliskan nama lab kita. Caranya dengan mengklik 2 kali supaya bisa ditulis, kita tambahkan. Kemudian kita masukkan host address-nya itu adalah nama dari laptop klien kita. Nah, jadi kita masukkan namanya di situ. Jika hal ini sudah kita lakukan, artinya kita tinggal langsung meng-apply dan kita berhasil sudah mengkonfigurasi untuk laptop masternya. Nah, sekarang kita tinggal mendownload kembali aplikasi Veonia pada laptop yang akan kita gunakan untuk sebagai klien. Dalam ini saya menggunakan laptop lain. Cara-cara untuk mendownloadnya itu sama dengan pada saat kita mendownload pada laptop yang kita gunakan sebagai master ya. Jadi tidak ada yang beda, cuman pada bagian yang tadi kita gunakan untuk menginstalnya itu pada bagian choose components. Nah, kita di situ tidak perlu membuat Veon masternya, kita checklist ini ya, kita uncentang. Terus yang dicentang hanya satu pada bagian interception driver. Jika hal ini sudah selesai, artinya kita sudah bisa menginstal Veon pada laptop klien. Setelah kita mendownload aplikasi Veon, nah saatnya sekarang kita mengkonfigurasi laptop untuk yang digunakan oleh klien. Nah, yang pertama sama kita pilih generalnya. Generalnya itu dipastikan ya bahwa kita memilih yang key fit itu ya, key file itu ya. Kemudian kita pilih authentication keys-nya. Kita harus memastikan bahwa public key-nya itu dari komputer masker yang sudah kita download tadi. Jadi sekarang kita impor, kita masukkan supaya keluar nama yang sesuai dengan public key dari komputer master. Jika sudah, kita tinggal apply, kemudian dia akan di restart dan kita sudah menyelesaikan konfigurasi pada komputer klien. Semua kita sudah menyelesaikannya dengan benar, maka kita kembali ke komputer master, kemudian kita pilih icon yang bergambar mata. Nah, dan kita sudah bisa melihat di sana bahwa laptop master kita, komputer master dan komputer klien sudah terhubung. Ini bisa kita buktikan gambarnya sudah sama ya. Ada monitor atau komputer master, kita bisa melihat apa yang dikerjakan pada komputer klien. Ini contohnya saya sedang membuka file misalnya di sini YouTube. Nah, kemudian memutar lagu, maka di komputer master juga akan nampak apa yang dikerjakan pada komputer klien. Selain kita bisa memonitor apa yang dilakukan oleh komputer klien, di sini juga kita coba bisa mengunci layar pada komputer klien. Kita pilih aja menu lock-nya ya. Nah, kemudian kalau kita pencet itu, maka di komputer klien juga terkunci akhirnya. Dan untuk membukanya tinggal kita ketikkan lagi, kita klik lagi tombol unlock. Nah, nanti dia akan terbuka dengan sendirinya.
Selain itu kita bisa mencoba icon yang lain, seperti halnya ini adalah kita mencoba icon demo, di mana kita menampilkan materi misalnya pada komputer master dan kemudian itu akan nampak nanti pada komputer klien. Nah, untuk mengembalikannya kita klik aja lagi tombol yang demo tadi. Nah, akan terputus koneksi antara komputer klien dengan komputer master. Nah, kemudian selain kita dengan aktivitas seperti itu, kita juga bisa mengirim chat atau dengan text message itu pada komputer master. Mungkin kita menuliskan pesan untuk komputer klien yang kita inginkan. Jadi itu bisa personal atau bisa beramai-ramai ya. Pesan yang kita tulis ini akan nanti tampil pada komputer klien, di sini nampak, sehingga siswa mengetahui apa yang disampaikan oleh gurunya. Masih banyak aktivitas-aktivitas yang lain yang dapat kita lakukan. Selamat menikmati, selamat bekerja. Semoga kita bisa menjadi kepala lab yang baik seperti yang kita inginkan. Sampai ketemu lagi.